perkirakan tekanan inflasinya mungkin tidak akan seberat tahun 2022 kemarin, ya. Karena tahun 2023 kalau saya perhatikan juga tren inflasi yang terjadi di negara maju itu juga sebenarnya sudah mulai melambat, tetapi akibat dari kenaikan tingkat bunga yang tinggi, maka terjadi resesi. Nah, kalau terjadi perlambatan pertumbuhan global, maka ada kemungkinan inflasi global atau negara maju juga ikut melambat, dan itu juga mempengaruhi harga komoditas yang kita impor, komoditas atau barang yang kita impor. Sehingga perkiraan saya inflasi untuk tahun 2023 masih bisa dikendalikan 5% atau lebih rendah dari itu, dan pemerintah tentunya sudah menyiapkan pertama masih adanya subsidi baik untuk BBM, LPG 3 kg maupun listrik, ditambah tentunya kompensasi apabila dibutuhkan untuk BUMN, Pertamina, dan PLN, ditambah tentunya upaya yang dilakukan oleh Bulog, ya, dan juga operasi pasar yang barangkali harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi intinya kunci dari pengendalian inflasi tahun 2023 kembali lagi kepada basicnya, yaitu pertama memastikan pasokan atau produksinya sesuai dengan permintaan, dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah distribusinya, ya. Karena kalau kita perhatikan tadi pengumuman dari BPS, ada beberapa kota yang mengalami inflasi tinggi untuk beberapa komoditas yang spesifik. Artinya apa? Artinya unsur distribusi baik komoditas pokok maupun barang-barang secara umum harus terus diperbaiki, dengan kuncinya adalah memperbaiki mekanisme perdagangan antar daerah. Mungkin itu yang barangkali akan mewarnai 2023 supaya inflasinya bisa lebih rendah daripada tahun 2022. Oke, baik. Seperti negara lain, Indonesia juga ikut merefleksikan begitu ya kebijakan dari The Fed yang mana juga menaikkan suku bunga acuannya. Bank Indonesia juga melakukan kebijakan moneter untuk menaikkan suku bunga acuannya. Apakah cara ini juga cukup jitu, Pak Bambang, untuk menekan inflasi kita? Ya, tentunya kita harus melihat dulu penyebab inflasi yang terjadi di kita. Karena inflasi itu angka yang disampaikan misalnya oleh Kepala BPS tadi kan terdiri dari 3 komponen. Ada inflasi inti, ada inflasi untuk harga pangan bergejolak, dan inflasi untuk harga yang diadministrasikan oleh pemerintah. Nah, tugas dari Bank Sentral utamanya adalah menjaga yang inflasi inti, ya. Karena inflasi intilah yang akan menggambarkan proyeksi demand maupun supply secara umum untuk suatu perekonomian. Nah, dari situ kalau saya perhatikan BI sudah melakukan tugasnya dengan cukup baik untuk memastikan bahwa inflasi inti relatif terkendali. Memang PR kita yang terbesar masih inflasi harga pangan yang bergejolak. Ini yang tadi saya katakan, kecukupan produksi dan kelancaran distribusi akan menjadi kunci dalam kerangka pengendalian inflasi harga pangan bergejolak, khususnya tentunya harga seperti beras maupun beberapa komoditas seperti cabai, seperti yang lainnya. Tapi yang harus waspadai juga mungkin inflasi tadi, ya, terkait transportasi, ya, karena bagaimanapun memang akan ada lonjakan permintaan orang untuk melakukan kegiatan transportasi, dan di sisi lain barangkali sisi supply-nya belum cepat bisa menutupi kebutuhan dari transportasi itu sendiri. Oke, baik. Pak Bambang, ini balik lagi terkait adanya inflasi dan juga kenaikan suku bunga acuan yang ada. Anda mengamatinya terkait daya beli masyarakat di tahun 2023 ini akan seperti apa? Apakah juga nantinya akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi kita yang mana Presiden Jokowi tadi sampaikan masih bisa di atas level 5% atau justru bisa di bawahnya karena memang daya belinya menurun? Ya, tentunya daya beli itu utamanya akan tergantung pada upaya kita menjaga inflasi. Jadi kenapa kita harus fokus pada upaya menjaga inflasi? Karena kita ingin menjaga daya beli masyarakat, dan daya beli masyarakat akan berpengaruh terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, kalau inflasi bisa dijaga, artinya kita bisa paling tidak menjaga agar pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih di seputaran 5%. Nah, kalau pertanyaannya apakah pertumbuhan ekonomi kita 2023 ini akan di atas 5% atau di bawah, kuncinya kembali lagi adalah berapa pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang akan terjadi plus pertumbuhan dari investasi. Jadi kalau misalkan hanya mengikuti tren bahwa pertumbuhan konsumsi yang menentukan pertumbuhan ekonomi, kemungkinan pertumbuhan kita 5% atau sedikit lebih kurang, atau sedikit di bawah 5%. Tetapi kalau ada upaya lebih dari pemerintah di sisi investasi,
dalam pengertian bisa mendorong pertumbuhan investasi di atas 6%, bahkan mencapai 7%, barangkali itu bisa sedikit mengangkat pertumbuhan ekonomi agar bisa tetap di atas 5%.